Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Meredam petaka di tol. Keberadaan jalan tol di tanah air sejak pertama kali dioperasikan pada 1978 terbukti berhasil memperlancar arus distribusi barang dan ekonomi negara. Kala itu, tol Jagorawi menjadi yang pertama menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi dengan panjang 59 km. Tol sebagai jalan bebas hambatan juga memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Itu mengapa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, infrastruktur jalan tol masih menjadi fokus agenda pembangunan pemerintah. Ada 64 proyek tol masuk dalam kategori proyek strategis nasional atau PSN yang diatur dalam Perpres 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Hingga April 2021, tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km, terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Jumlah panjang jalan tol yang akan beroperasi masih akan terus bertambah lagi. Secara keseluruhan, 2.764 km jalan tol yang akan selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia di akhir 2021. Keberadaannya tidak lain untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. Dampak lainnya juga diharapkan dapat menghasilkan nilai investasi yang cukup besar, penciptaan lapangan kerja, serta efisiensi biaya logistik di setiap daerah. Celakanya, tol juga menjadi salah satu perenggut nyawa paling keji di Indonesia. Fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol cenderung lebih tinggi dibandingkan di jalan raya. Pada Desember 2020, kecelakaan lalu lintas di tol Cipali mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Teranyar, pesohor Vanessa Angel dan suami tewas akibat kecelakaan di tol Jombang, Surabaya. Di Lampung, Direktorat Lalu Lintas Polda setempat mencatat 125 orang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan tol Trans Sumatera selama Januari hingga Oktober 2021. Dari jumlah tersebut, 28 orang meninggal. Secara keseluruhan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi sejak 2019 mencatat lebih dari 40.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas per tahun. Artinya, per hari ada 70 orang yang meninggal akibat kecelakaan angkutan jalan. Angka tersebut lebih tinggi dari korban meninggal akibat overdosis narkoba, serangan jantung, dan TB. Sebagian besar penyebab kecelakaan adalah kelalaian pengemudi, semisal mengantuk tetapi tetap memaksakan diri menyetir kendaraan. Kematian bukanlah satu-satunya akibat yang akan diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan kecacatan berat yang korbannya akan menjadi beban keluarga. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan korbannya cedera sedang sampai berat. Intervensi pemerintah mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan sudah sangat mendesak. Intervensi itu salah satunya dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam hal peningkatan kelayakan kendaraan maupun meningkatkan kompetensi kepada para pengguna kendaraan di jalan. Perlu ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Apalagi World Health Organization memprediksi tahun 2030 kecelakaan lalu lintas dapat menjadi pembunuh terbanyak nomor 7 di dunia. Pengelola tol dan Polda Lampung jangan pernah bosan menyosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Ini karena fasilitas jalan tol termasuk barang baru di Lampung. Jangan sampai niat baik Presiden untuk mempermudah dan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia disalahgunakan untuk ugal-ugalan hingga berujung kematian.
Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, kali ini Lampung Pos mengangkat tentang kondisi jalan tol ya, yang ada di Lampung dan di Indonesia secara umum. Dan ini ternyata menjadi mesin pembunuh yang cukup tinggi ya. Bahkan ada hitungan WHO itu bisa urutan ketujuh. Oke. Saking Urutan ketujuh dalam meningkatkan kematian. Oh my God. Jadi mesin pembunuh yang urutannya ketujuh gitu. Iya. Ya. Baik, ini ternyata membuat kita harus lebih melek lagi dan harus kita sadari ternyata sebahaya itu ya sebenarnya. Tetapi tentunya pembuatan jalan tol bukan tanpa tujuan, karena kita sendiri tentunya sudah lama memimpikan adanya jalan tol, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, karena ini pun akhirnya membuat kita jauh dari kemacetan dan juga membuat kita lebih cepat untuk sampai. Tetapi memang ada beberapa hal, salah satunya adalah kehilangan kendali dari para pembawa ataupun juga pemilik dari kendaraan. Nah, untuk itu sendiri menurut Mbak Cici, apa sebenarnya yang menjadi alasan dan juga faktor-faktor terjadinya kecelakaan di jalan tol, Mbak? Baik, sebenarnya kan kalau kita melihat kehadiran jalan tol ini adalah untuk mempermudah akses, ya, mempercepat transportasi, juga mempersingkat waktu, ya. Jalan tol ini juga untuk menghindari kepadatan di jalan-jalan yang ada, ya kan? Karena jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Oke. Tujuannya itu tadi untuk efisiensi, juga efektivitas. Tetapi kenyataannya jika tidak dilakukan secara hati dan kewaspadaan, itu akan menimbulkan celaka bagi pengendara. Dan jalan tol ini juga harus ada tingkatan atau ada spesifikasinya pembuatan jalannya. Karena jalan ini sudah dilakukan survei mendalam, bagaimana laju kecepatan kendaraan juga itu dilakukan, diawasi. Nah, ini yang perlu disadari oleh semua pihak, terutama pengendara yang melintas di jalan tol tersebut. Oke, nah bagaimana dengan kondisinya yang ada di Lampung sendiri, Mbak? Tapi tahan sejenak untuk pembahasannya, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.